Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, kembali lagi bersama gua Encang Culun di sini. Gua akan ngebahas kali ini tentang ada bocah yang mempertaruhkan nyawanya, malah sang ibu tertawa di mana hati nuraninya. Gini, di video kali ini ada seorang bocah yang lagi jalan di atas asbes atau genteng. Ya, itu dia lagi mengambil benda di ujung asbesnya itu. Nah, di video kali ini si anak ini diikat perutnya dengan tali oleh orang tuanya di belakang, dan nggak nyampe di situ juga. Di videonya malah sang orang tuanya malah ketawa gitu. Gue heran juga sih ini dengernya. Kita lihat dulu videonya. Gak apa-apa. Oke, cepet. Ben beliren bodas. Cepet. Delok dalane. Cepet, Adek. Lari. Cepet, pinter, Adek. Pinter. Terima kasih ya, Nak. Malu loh. Malu loh kan. Nah, oke. Di videonya ini anak disuruh ngambil bantal, dan si bapak sama si ibu ini dari pinggir genteng. Dia megangin dengan sebuah tali yang diikat di perut si anak ini. Gue masih nggak ngebayangin ya ada orang tua yang kayak gini gitu. Gini loh, orang tua yang meminta bantuan kepada anak yang masih kecil bisa dikatakan sah-sah saja. Apa-apa, gak Namun, apa-apa. biasanya hal itu hanya sesuatu yang ringan dan sebagai pembelajaran terhadap anak. Contoh, membereskan mainan, merapikan rumah, mengambil barang yang tentunya aman, dan sebagainya. Contoh lagi, disuruh anaknya kayak apa ya, suatu hal yang ringan-ringan gitu, kayak beresin tempat tidur sendiri gitu, itu kan masih ringan gitu. Namun hal itu nampaknya berbeda dengan orang tua yang satu ini. Heran gua gimana gitu otaknya. Ini si anak ini nih, si anak ini udah nangis-nangis loh, nangis-nangis itu nangis. Nangis, itu nangis bukan ketawa, Bu. Nangis itu. Gua nggak ngebayangin ketika anak kecil ini kelak jadi dewasa gitu, ngerasa trauma. Bahaya loh. Anak seumur gini gitu. Ini lagi juga ya. Lagi juga yang diambil ini bantal. Hei, bantal, hei. Harga bantal berapa sih? Itu loh, bantal loh, bantal. Cuman bantal kan bisa beli. Ya kalau misalnya nggak bisa diambil gitu kan bisa dengan cara beli lagi gitu. Bantal berapa sih? Paling 20.000 bantal. Sekarang lebih mementingkan uang 20.000 dibanding nyawa si anak. Coba, itu kan genteng. Ada maksimum beratnya juga. Cuman kalau misalnya udah rapuh gitu jatuh. Si anak ini jatuh, bahaya, bisa-bisa meninggal gitu. Ya kalau masih hidup ya syukur gitu. Bahaya banget gitu. Gue nggak ngerti lagi Randa. Bener. Kalau jatuh rumah sakit mahal lagi, Bu. Bisa 500.000. Ini si ibu ini malah
Aduh, malah mentingin uang 20.000 dibanding keselamatan si anak. Gua heran gitu pikirannya di mana. Kalau trauma gimana? Misalnya trauma gitu di ketinggian tiba-tiba takut aku. Kan bahaya juga. Nih gue kasih tahu ya, 4 hal yang kamu harus ketahui tentang trauma. Nih, yang pertama trauma biasa. Trauma biasanya hadir dengan berbagai emosi. Seseorang yang pernah mengalami suatu peristiwa mengerikan mungkin tidak hanya perasaan takut, sedih, ada perasaan lain yang terkait dengan masalah kesehatan mental juga. Menurut David Austin, instruktur klinis psikiatri, orang-orang mungkin merasakan emosi yang tidak menyenangkan seperti ketakutan, kemarahan, atau rasa bersalah. Mereka mungkin berpikir tentang peristiwa buruk yang pernah mereka alami, dan peristiwa itu dapat mempengaruhi tidur mereka. Mereka mungkin merasa tidak aman dan mungkin ingin menghindari situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika gejala seperti gelisah atau suasana hati yang berat bertahan selama beberapa bulan, Austen mengatakan sebaiknya mencari bantuan dari seorang profesional. Itu bisa menjadi tanda trauma kondisi kesehatan mental jangka panjang seperti gangguan stres pasca trauma. Itu loh. Ini sumbernya dari Halodoc ya, ini sangat terpercaya banget gitu sumbernya. Nah, di video kali ini kalau si bocah ini merasa trauma gimana? Coba orang tuanya ada kepikiran ke situ nggak sih? Ya walaupun berat anaknya tuh nggak seberapa gitu, dengan udah cara keamanan pakai tali itu maksud gue sih masih belum etis banget. Ya apa salahnya sih bisa beli bantal baru gitu kan? 20.000 loh, 20.000 doang. Banding selamatan anak coba. Ya Allah. Ini anak kalau misalnya terus-terusan seperti ini gitu, bisa-bisa parah udah ini anak. Lagian ya mending beli bantal baru ketimbang nyuruh anak yang kayak gitu. Heran gue orang tua kayak gini. Walaupun segalanya udah disiapin secara ya diikat dengan aman gitu. Cuman anak ini udah nangis loh. Kecuali anaknya ini juga pas disuruh nggak merasa ketakutan, nggak merasa dia sedih gitu. Nggak apa-apa. Ini orangnya, anak-anaknya ini udah nangis-nangis, ketakutan. Jangan malah disuruh lari coba tuh tadi. Otaknya di mana sih orang tua kayak gini? Ya Allah, sumpah nggak ngerti lagi. Aduh, video ini pun dapat banyak komentar dari netizen. Banyak yang menanyakan aksi orang tua tersebut yang tidak memikirkan keselamatan anaknya. Terlebih lagi wanita dalam video tersebut justru terdengar cengengesan di saat sang anak tampak ketakutan. Gitu. Kita lihat komennya dulu nih. Orang tua lebih sayang bantal daripada anaknya itu berarti ya orang tuanya yang harus dapat pendidikan lebih gitu. Coba disekolahin lagi deh orang tuanya. Ini lagi dari Ira Mogi, Ibu Durhaka. Ibu punya naluri bahwa anaknya memang bisa lakukan itu. Tapi kalau tidak celaka ya syukur. Nah, kalau celaka dan atapnya rubuh lalu anak tewas sesal kemudian tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur. Nah, gitu sih. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lagian toh masalah soal bantal doang loh. Itu kalau nggak kebayang kalau itu beneran rubuh ya. Ini alhamdulillah aja gentengnya masih kuat gitu. Kalau rubuh gimana? Ya Allah. Kita lihat komen lagi ya. Ortunya oon. Bagaimana kalau anak mengalami
kecelakaan gitu pasti nyesel tuh ribuan kali. Ya gini sih, ya udahlah, maksudnya ya ini kesalahan orang tuanya. Jangan sampai gara-gara video ini tuh orang tuanya sampai ada yang mau bunuh lah, ada yang mau nyari orang tuanya gitu. Aduh, gua gak ngerti lagi dah. Nggak ada lagi nih, Frankie Jesse melatih keberanian anak di usia dini. Aduh, gue heran anak yang kayak begini masih ada aja orang tua yang lebih memilih bantal ketimbang anaknya. Aduh, sumpah gue nggak habis pikir lagi orang-orang kayak gitu. Ini ada lagi nih tentang orang tua dan anak. Setelah yang tadi ada anak yang disuruh dengan ibunya hingga mengancam keselamatan anaknya, yang ini jauh berbeda. Anak durhaka tega menganiaya ibu kandung hingga tewas. Ini berita dari Getsindo, sumber yang sangat terpercaya. Ini beritanya dari Sumatera Utara ya. Menurut pengakuan Warso, suami korban, saat kejadian ia baru usai melaksanakan sholat isya di masjid yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Saat kembali dari masjid, ia mendapati istrinya tergeletak bersimbah darah dalam keadaan ditutup kain. Aku baru pulang dari masjid, baru siap sholat isya. Setelah sampai di rumah, kulihat istriku sudah tergeletak di lantai dapur, kepalanya berdarah dan ditutupi kain. Duh, apa ya motif? Kayaknya anaknya terlalu benci banget gitu sama ibunya gitu. Entah anaknya mau minta duit buat ke warnet gak dikasih mungkin gitu kan. Ah, heran aja gitu sampai tega ngebunuh itu udah dosa-dosa paling besar banget itu. Mungkin nih ya, mungkin nih kayaknya di seluruh Indonesia ini gitu pemikiran dosa paling berat itu ya makan babi gitu. Selain yang makan babi ini semuanya itu dosa-dosa ringan pikiran gitu mungkin ya, mindset beberapa orang ini di Indonesia. Miras boleh, free sex boleh, menganiaya orang tua boleh, mungkin begitu pikiran ini anak. Ya Allah, sampai tega lu ngebunuh ibunya, ibu yang ngelahirin, ngejaga lu dari umur lu masih kecil banget nih, kecil seumur ya biji jagung gitu sampai lu dewasa lu bunuh. Ya Allah, orang tua nih capek-capek jual sayur ngangkul tani gitu. Sedih banget sih gue kalau jadi keluarga. Ya bener, gue jadi bapaknya nih, bener. Kalau gue jadi bapaknya gue bunuh balik. Benar, gue bunuh balik langsung. Ya Allah, teganya gitu, manusia macam apa ini. Gue habis pikir aja ada orang kayak gini. Ternyata setelah ditelusuri, karena dimarahi jadi pemicu anak tega pukul ibu kandungnya pakai cangkul. Penyidik resmi Polresta Serdang mengungkap pemicu dan penyebab seorang anak Haris tega membunuh ibu kandungnya Suparti dengan menggunakan cangkul hingga tewas di rumahnya di Dusun 2, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian itu awalnya diketahui suami korban, Warso, yang menemukan jasad istrinya bersimbah darah dan terlungkup di dapur rumah. Sebelumnya Warso sholat ke masjid dan pulang ke rumah pukul
20.35 WIB setelah berkunjung ke rumah ponakan tak jauh dari masjid. Sampai di rumah Marso mendapati rumah dalam keadaan terkunci, namun pintu dibuka oleh pelaku, Haris. Hei, Haris, Haris. Ya Allah, tega-teganya. Gua nggak habis pikir, Haris. Ya, udah gede, udah 43 tahun gitu. Sedangkan almarhum ibunya ini usianya 75 tahun gitu. Di umur-umur segitu bagi orang tua tuh, ya bagi anak umur orang tua 75 tahun tuh harusnya dimana kita semakin berbakti. Di situ kita harus membalas budi orang tua gitu. Kita dari kecil dirawat, disekolahin, dijaga gitu. Di umur orang tua segini tuh harusnya kita nyenengin orang tua gitu. Ini malah ngebunuh loh. Ya ampun. Ah, timbang dimarahin doang ancamannya timbal balik ngebunuh. Coba dong dipikir lagi. Ini kalau udah kayak gini pasti nyesal bertahun-tahun ini, bahkan udah nggak ada yang bisa tergantikan lagi dari seorang ibu gitu. Ini udah kayak gini nih. Ini si Haris ini nih yakin gue udah nggak, pasti calon istri entah kalau dia belum nikah nih, ada calon istri takut pas ini, takut bakal dibunuh juga ibunya gitu. Dari perlakuan dia juga sama ibunya sendiri aja udah tega, apalagi sama orang lain gitu. Ini psikopat banget. Udah direncanain nih bawa cangkul gitu, kok bisa gitu kepikiran buat ngebunuh seorang ibu. Gua aja nih ya, walaupun sebagaimanapun orang tua, gua tetap masih menghormatin. Ini ngebunuh. Hei Haris, untung bukan Haris tetangga gua nih. Haris tetangga gua jual cupang, bagus lah daripada dia begini. Ya Allah, kelakuan gitu. Kenapa sih anjing, umur udah semakin tua pemikiran harusnya semakin dewasa, ini malah tambah bobrok gitu. Anjing ini penjara abis nih ya, bener abis udah. Duh, gue aja mikir berkali-kali buat ngabisin seorang ibu gitu, kayaknya nggak ada pikiran gue. Bahkan ya nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW pun menghormati orang tuanya, bahkan ibunya ini sampai disebut 3 kali, siapa yang paling kau sayangi. Yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, baru keempat bapak. Harusnya ibu ini yang paling kita sayangi gitu. Baru bapak yang mencari nafkah, yang menyekolahkan kita, membiayai kita hidup sehari-hari. Justru ini, ya ampun, otaknya di mana sih anjing? Ranaing bangsat. Sedih, cuman gimana ini kelakuan anak kayak begini. Kalau bisa ya yang begini-gini tuh hukuman mati lah, timbal balik. Ya Allah, psikopat berarti ini udah psikopat, bahaya. Tahu orang Sumatera tuh kejam-kejam gitu dengan, tapi ini malah ibu kandungnya sendiri. Justru harus yang kita sayang itu orang-orang terdekat. Ngebayangin gak sih lu saat umur segini harusnya kita memperdekat, mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga. Lu ini malah gini, coba bayangin lebaran lu dateng, misal lu bebas nanti ke rumah, ibu lu udah nggak ada. Ya Allah, nih kayaknya gue rasa nih pas dia sekolah nih nggak pernah di nggak pernah dihipnotis gurunya nih, ya kan? Lagi acara pengajian kita di sekolah pesantren kilat, tiba-tiba diceramain sama ustadznya. Bayangkan ketika kamu pulang
melihat rumah lagi rame, di depan ada bendera kuning. Kayaknya nih anak pas lagi pesantren kilat madol ya, udah kabur. Jadi nggak pernah dapet nasihat yang kayak gitu. Gue aja tuh denger yang begitu aja nangis gua, walaupun dulu pesantren tuh pesantren kilat. Ya Allah, harusnya di penjara diceramain kayak gitu tuh, di setel sound yang kencang-kencang gitu kan, biar pikirannya ada aja umur 43 udah kumisan. Ya kalau misalnya nggak bisa ngebantu dengan cara memberikan uang atau memberikan apapun, seenggaknya memberikan kebahagiaan, merengani beban orang tua. Jangan utama susah-susahin lagi gara-gara diomelin doang. Gede kuat gua sama orang-orang yang kayak begini nih, bangsat, tega banget gitu, bukan dulu. Aduh, nggak habis pikir dah. Buat keluarganya mungkin semoga yang tabah gitu. Gua rasa nih bapaknya sampai sehabis kejadian ini nyesel langsung. Aduh, kenapa waktu itu gua nggak pakai kondom aja, kenapa terakhir anak seperti gini gitu. Tahu gitu aku pakai kondom dari dulu. Mikir 2 kali tuh bapaknya bikin anak kayak gini, kayak si Haris bentuknya kayak gini, ini kayak gini nih. Aduh, orang tua capek-capek ngerawat, ngedidik, nyari, nggak pernah ngebayangin. Coba deh buat kalian nih, coba ketika malam-malam bapak kalian pulang dari tempat kerjaan, ibu kalian udah selesai beberes rumah dan melakukan aktivitas lain. Coba deh pas malam kalian jam 12-an, kalian ke kamar tengok orang tua kalian kayak gimana. Coba kalian lihat sendiri reaksi mereka gimana, mereka capek-capek gitu. Coba deh kalian lakuin. Buat kalian yang nonton nih, ya jangan dicontoh yang kayak gini nih. Aduh, gak ngerti lagi. Oke, segini aja mungkin video dari gue, udah capek juga gitu. Yang nggak suka, kali lagi nih yang gak suka ya, boleh dislike, habis di dislike, udah jangan nonton lagi, jangan nonton lagi. Kalau masih mau nonton lagi berarti anda tuh diam-diam suka, udah intinya gitu ya. Yang nggak suka dislike, skip videonya, pergi, jangan nonton lagi gitu. Cari konten-konten yang kalian sukai. Saya tidak memaksa untuk kalian suka dengan konten saya. Buat kalian yang suka silahkan di subscribe dan jangan lupa dipencet tombol like-nya. Oke, semoga kalian sehat-sehat di rumah selagi wabah pandemi ini. Dan buat kalian juga yang masih belum mendapatkan pekerjaan, semoga dapat pekerjaan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya Encang Culun mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.